diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang diberkati Allah? Diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dua pasal yang luar biasa, merupakan pasal pujian, baik doa kepada Allah, baik pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya hanya sampaikan saja sedikit dari apa yang telah dilaksanakan, sedikit aja dari rapat koordinasi yang 2 hari telah dilaksanakan, dan hari ini adalah hari yang ketiga. Maka satu poin yang disampaikan adalah doa puasa 3 hari. Dan doa puasa 3 hari akan diadakan pada tanggal 5, 6, dan 7 Februari. 5, 6, dan 7 Februari, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan untuk saudara-saudara yang doa pagi mendapat diskon Rp100.000. Untuk saudara yang doa pagi, ya, yang tidak doa pagi, yang doa pagi mendapat diskon Rp100.000. Bagi saudara yang doa pagi dan menjadi salah satu kepengurusan, berarti mendapat diskon Rp200.000. Bayarnya cuma 50%. Jadi kita memang hanya harus membuat satu tarif agak sedikit mahal. Kalau biasanya 250 ya satu orang untuk doa puasa, tetapi ya karena kita tahu tidak mungkin ada harga yang sebegitu murah lagi, dan semua memang tidak dapat ditahan, sudah naik, dan setiap orang harga seluruhnya ada harga resmi. Yang tarif yang saya sampaikan adalah Rp400.000. Tetapi itu pun ya Rp400.000 itu pun saya harus nombok separuh. Ya, tempatnya memang cukup mahal, dan tempat yang akan kita pergunakan suasana baru, ya, tidak ke puncak, tidak ke arah puncak karena ya nggak kuat dengan macetnya kita sekarang. Tetapi kita memang daerahnya, jalanannya agak sedikit macet, tetapi setelah kemacetan kita nggak macet lagi. Dan tidak ke puncak, tapi ke kaki Gunung Salak. Nah, suasana baru, dan saya harap kita dapat menikmati juga suasana yang baru ini. Ya, bagi saudara yang doa pagi mendapat diskon Rp100.000. Jadi bayarannya cuma Rp300.000. Dan bagi saudara yang doa pagi dan menjadi salah satu kepengurusan, ikut duduk dalam kepengurusan GPD Bulak-Seren, berarti mendapat diskon Rp200.000. Ya, oke, puji Tuhan. Tuhan tolong kita, waktunya sangat singkat untuk saudara dapat mendaftar, tetapi saudara diberikan prioritas. Belum diumumkan ini di jemaat, ya, belum diumumkan di hari Minggu, tapi saudara lebih dulu yang sudah mendapat pengumuman, karena saudara rajin cari Tuhan. Ya, jadi saudara kebagian berkah lebih dulu. Puji Tuhan. Yang cepat dia dapat, tempatnya terbatas, hanya 100 orang yang kita daftar, jadi lebih cepat mendaftar lebih baik. Ya. Kembali ke 1 Tawari pasal 16, pujian yang dibawa Daud ketika tabut Allah dibawa masuk di tengah-tengah
kemah Daud. Daud tidak diizinkan untuk membangun kemah bagi Tuhan, rumah bagi Tuhan. Daud tidak diperkenankan untuk membangun sebuah istana bagi Tuhan. Pasal 17. Pergilah katakan kepada hambaku Daud ayat 4. Beginilah firman Tuhan, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak lagi ditekan oleh orang-orang lain seperti dahulu. Allah melihat semua yang dibuat oleh Daud kepada Allah, untuk Allah. Apabila umurmu sudah genap ayat 11 dan untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahta untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi janji Allah kepada Daud. Bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Allah, sebab tangan Daud adalah tangan peperangan. Daud hidup di tengah-tengah peperangan. Ia berperang melawan begitu banyak musuh, baik itu keluarganya sendiri, ada mertua, ada anak, baik itu orang-orang dekatnya. Dia juga berhadapan dengan pegawai-pegawai yang berkhianat kepada Raja Daud, dan ia juga berhadapan dengan Filistin, bangsa yang menjadi musuh bebuyutan orang Israel adalah Filistin. Jadi kita lihat Allah tidak mau rumahnya dibangun dengan tangan-tangan yang berlumuran darah. Itu yang menjadi kehendak Allah. Allah ingin rumah Allah dibangunkan dengan murni, tangan-tangan kasih. Tidak ada tangan-tangan kekerasan. Kita bisa baca itu di pasal yang ke-2, Tawarikh pasal yang ke-7.
Raja-Raja, ya. Raja-Raja pasal yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Ibu Erna. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Ya, rumah Allah dibangun dengan dipersiapkan sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi rumah Allah tidak bisa dibangun dengan kedengaran palu, kedengaran barang-barang kasar, kapak, perkakas-perkakas besi yang saling beradu. Rumah Allah tidak didirikan dengan keributan-keributan, tidak. Tapi rumah Allah didirikan dengan suasana yang penuh kasih. Itulah yang dituliskan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15 dan 16. Tempat yang dibangun tidak dengan tangan-tangan berlumuran pembunuhan. Allah tidak mau Daud yang mendirikan rumah bagi Allah. Anakmu lah yang nanti akan mendirikan rumah bagiku. Sebab isi daripada rumah Allah, kalau saudara baca mulai dari pasal 16 ayat yang ke-8, itulah isi daripada rumah Allah. Ada ucapan syukur, ada kemegahan Allah, ada kebesaran-kebesaran Allah, ada umat Allah. Kita di dalamnya, di dalam bait Allah yang mempunyai pengalaman-pengalaman indah seperti ini dengan Allah. Contoh ayat 19. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja. Mereka adalah orang asing di sana, mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja oleh karena mereka. Dengan satu jaminan, ayat 22, jangan mengusik orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Kalaupun saudara bukan seorang pendeta, tapi saudara juga bukan seorang penatua atau jabatan apapun, tapi saudara adalah orang yang diurapi Allah, maka saudara berhak mendapat penjagaan penuh dari Allah. Tidak boleh diusik. Kita sudah pernah baca ayat dalam kitab Kejadian. Jangankan diusik, diomongin saja gak boleh. Begitu proteksi Allah kepada orang yang diurapi Allah. Betapa Allah memagari, Allah begitu menjaga. Allah tidak izinkan ada orang yang diurapi Allah
ngomongi jahat sekalipun, maka orang yang ngomongin jahat itu hati-hati. Allah tidak suka. Dan ketika Allah gak suka, berbahaya bagi kita yang melakukannya. Itu yang Allah gak suka. Contoh, saudara masih ingat tentang Elisa? Masih? Yang diomongin apa? Anak-anak botak. Botak? Loh, cuma ngomongin botak aja loh. Datang apa? Beruang. Mencabik-cabik 42 anak. Yang ngomongin, hei botak, botak. Cuma ngomong botak, Allah gak mau. Walaupun kondisi Elisa memang seorang yang botak. Mungkin loh, memang botak kok dia. Walaupun memang botak, tapi mereka tidak berhak ngomongin botak begitu aja, gak boleh. Coba perhatian Allah yang luar biasa. Apalagi mengusik, mengganggu. Ngomongin jahat aja gak boleh kok, apalagi mengusik. Mari kita jaga, saudara. Mari kita pelihara. Minta kepada Tuhan, ingatkan kita untuk tidak berbuat salah, mendatangkan murka Allah pada diri kita sendiri. Supaya jangan Allah jadi murka. Ya, jangan usik. Hati-hati. Biar kita benar-benar minta kepada Tuhan, ingatkan Tuhan, jangan aku bersalah dengan mulutku. Amin. Jangan bersalah dengan ucapan-ucapan yang gak benar. Kiranya Tuhan tolong kita. Sebab Allah mau kita punya kehidupan yang benar-benar diberkati Allah. Daud mau bikin rumah bagi Tuhan. Ia berada pada kondisi pemerintahan yang masih harus perang. Contoh Indonesia. Soeharto adalah presiden yang tidak pegang bedil. Karena dia adalah presiden setelah kemerdekaan. Tapi Soekarno adalah presiden yang berada pada masa penjajahan. Berarti dia berada di dalam pemerintahan yang penuh dengan peperangan. Padahal memang kondisinya Soekarno dan Soeharto dalam kondisi pemerintahan yang berbeda. Satu di zaman peperangan untuk merebut kemerdekaan, satu di zaman kemerdekaan yang mengecap arti kemerdekaan. Tapi tetap Allah berkata bahwa yang akan membangunkan rumah bagiku adalah mereka yang tangannya tidak campur dengan darah. Itu hak Allah menentukan siapa yang akan menjadi orang yang akan mendirikan rumah bagiku. Itu hak Allah. Dan itu sebabnya Allah inginkan rumah yang didirikan bukan cuma didirikan oleh tangan yang tidak berbau darah, tetapi juga dengan kondisi batu-batuan yang telah dipersiapkan. Jadi rumah Allah tidak asal dibangun, rumah Allah dipersiapkan. Batu-batunya dibentuk, diukur di tempat pengukuran, penggilingan, pemotongan, tidak sama. Kalau kami berada di depan piramid, tempat pertama yang kami datangi waktu ke Israel adalah kami boleh menginap di hotel. Persis di depan kami adalah piramid. Piramid yang bentuknya runcing itu.
dibangun oleh batu-batu yang didatangkan. Ya, batu-batu itu didatangkan lewat, tidak dipikul orang, tapi dihanyutkan sungai. Luar biasa, saya aja bingung mikir kok bisa gitu. Sebegitu tinggi piramid itu dibangun oleh batu-batu yang sama ukurannya. Sama seperti bikin ini Bait Allah. Ukurannya sama, gak ada batu besar, gak ada batu kecil, sama. Dengan ukuran yang sama, tetapi disusun dapat menjadi kerucut segitiga. Tidak pakai semen, menyusunnya tidak pakai semen. Seperti kita lihat Candi Borobudur, tidak pakai semen. Itu dibentuk sampai di kerucutnya. Batu-batu itu tidak ada yang menonjol, ada yang namanya batu kan, ada tonjolan-tonjolan, ada ya lekukannya tidak sama. Tetapi semua batu yang disusun menjadi piramid itu sama ukurannya dan dapat membentuk sebuah kerucut yang luar biasa. Itu keajaiban, ya. Satu di antara keajaiban dunia adalah piramid Mesir. Dihanyutkan, batu-batu itu dihanyutkan. Jadi kalau pasang, mereka baru hanyutkan batu-batu itu. Dari gunung-gunung mereka hanyutkan batu-batu itu sampai tiba di tempat penggalian seperti tadi. Lalu mereka mulai bentuk, lalu mereka bawa itu untuk dipasang batu demi batu. Saya nggak bisa hitung berapa tingkat batu, susunan batu dari bawah sampai ke atas. Tinggi sekali. Begitu pula dengan rumah Allah. Arti yang kita temukan adalah rumah Allah tidak pernah dibangun dengan kekerasan. Karena isi dari rumah Allah hanyalah pujian, ucapan syukur, semarak mengagungkan Allah. Ayat 27, ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapanmu, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Allah, hai suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Maka kita, ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kita diajak masuk ke dalam bait Allah untuk memberi, bukan untuk minta. Ya inilah yang kita harus pelajari. Selama ini yang kita tahu, kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah untuk kita selama ini datang ke rumah Tuhan, datang beribadah hanya untuk yang ngomongnya benar, yang memberi itu yang benar, tapi yang kita lakukan minta. Yang kita harus lakukan ketika kita masuk menghampiri Allah, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah masuk persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah, nggak ngobrol, belum mulai kebablasan, waduh,
Firman Allah tidak ngomong begitu. Ketika kita sudah masuk ke dalam rumah Allah, ayat 30, gemetarlah di hadapannya. Bukan mengambil kesempatan baru masuk ibu gembala jadi boleh ngobrol. Tidak ada, tidak boleh. Harus gemetar di hadapannya. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita, bumi bersorak, dan biarlah orang berkata di antara bangsa, Tuhan itu Raja. Yang harus kita lakukan di dalam kita beribadah, yang harus kita lakukan, gemetarlah di hadapannya. Kalau Katolik memang saya akui, mereka lakukan ini dengan baik. Saya sekolah Katolik sampai SMU. Jadi semua tradisi Katolik ngelotok. Masuk gereja ini saja, tidak ada lagi yang ngomong, tidak ada. Ambil air suci, langsung berlutut. Tidak ada acara ngobrol sana ngobrol sini, nggak ada. Langsung duduk di tempatnya, dan ketika pastor belum datang, romo belum masuk ke dalam tempat untuk mulai ibadah, tidak ada ngobrol sana ngobrol. Semua duduk di tempatnya, tidak ada satu kedengaran berisik, nggak ada. Sebab mereka berkata, di tengah ibadah, di tengah gereja itu ada rumah roti, ada hosti, ada rumah roti di tengah. Sebab itu mereka begitu kusuk. Kalau saudara dari Ibu Erna ini mau ke Ibu Sigalai, gak bisa begitu nyelonong. Sampai di tengah, berlutut dulu menghadap ke mimbar, menghadap ke altar, bikin tanda salib dulu, baru lewat. 1000 kali lewat, 1000 kali berlutut. Gak boleh gitu nyelonong jalan sana, gak boleh. Itu Katolik. Mereka begitu menghormati rumah, apalagi makan, bunyi kesak. Tidak ada. Itu yang baik, yang saya lihat dari Katolik itu yang baik. Sebab itu kalimat ini, berilah kepada Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam bait Allah, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah memberi kepada Tuhan, membawa persembahan dan sujud menyembah. Sebab itu kalau saudara perhatikan rumah-rumah Katolik dengan aksesoris Natal mereka, aksesoris Natal itu, aksesoris Natal bukan cuma pohon Natal, tapi setelah pohon Natal mereka pasti bikin gua-gua kecil dari tanah, gua-gua kecil.